Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Shadaqallahul adzim. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng majelis kula panjenengan sedaya dalu menika kita milai kanthi waosan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo kula dherekaken kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat dumateng kula panjenengan sehingga dalu menika saged bermuwajahah pepanggihan wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ugi salawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun insyaallah. Salajengipun kagem keberkahan kula panjenengan saha keluarga ingkang wonten ing dalem ingkang nembe gerah mugi enggal pinaringan sehat, ingkang wonten masalah mugi enggal pinaringan solusi lan sedaya hajat kula panjenengan mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala kanthi barokah wawasan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kull niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita malam hari ini melanjutkan tafsir Imam Ibnu Katsir yang terjemahan sampai kepada ayat 23 dan 24 dari surah Al-Baqarah. Ayatnya yang di depan sudah saya bacakan. Di dua ayat sebelumnya 21 dan 22 Allah menegaskan tentang eksistensinya sebagai Rabbul Alamin yang harus disembah oleh manusia karena memang Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan kemudian di ayat yang 23 dan 24 ini Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang kebenaran Al-Quran, tentang kenabian. Dan di sini ada kalimat tantangan, ada kalimat tantangan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuktikan dan membuat yang semisal dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, fa'tu, maka kata Allah, buatlah, ya.
bisuratin, ya, buatlah satu surat saja. Fa'tu bisuratin mim mislihi, ya, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Tidak hanya itu, kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum. Dalam membuat satu surat yang semisal itu, kata Allah, dan ajaklah penolong-penolongmu min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Maksudnya orang-orang yang benar di sini adalah jika mereka benar-benar meragukan kalau Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dijelaskan sedemikian rupa Al-Quran ini oleh Allah melalui nabinya, orang-orang kafir yang meragukan, mengatakan bahwa Muhammad mengada-adakan, ya, Muhammad yang membuat Al-Quran, ya, kalau Nabi Muhammad yang buat berarti kan mereka juga bisa membuat. Maka ditantang oleh Allah, jika kamu masih ragu, wa in kuntum fi raibin, jika kamu masih dalam keraguan, mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tu, maka datangkanlah atau buatlah bisuratin, satu surat saja, mim mislihi, yang semisal dengan Al-Quran. Dan dalam membuat itu kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah, wis celuken kau wabeh sing iso ngewangi. Semua yang kamu pertuhankan, semua ahli-ahli yang kamu miliki terkait dengan ahli bahasa, ahli segala ahli yang mereka punya, disuruh mendatangkan untuk membantu mereka membuat semisal saja satu surat dari Al-Quran, in kuntum shadiqin, jika mereka benar-benar menolak kebenaran Al-Quran itu. Kemudian di ayat berikutnya Allah menegaskan, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, walan taf'alu, dan pasti kata Allah kamu tidak akan dapat membuatnya. Jadi lam dan nun itu kalau dalam tata bahasa itu menunjukkan sesuatu yang abadi. Lan itu ora bakal. Ini bahasa Jawa ini selama-lamanya tidak akan pernah bisa. Fa ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan pasti tidak akan pernah bisa kata Allah, fattakun narallati, takutlah atau peliharalah dirimu dari neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini merupakan penegasan dari Allah Azza wa Jalla tentang kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah menetapkan bahwa tidak ada ilah selain Dia. Tidak ada sesuatu yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi, berhak untuk ditaati, ditakuti dan diharapkan dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Penegasan itu ditunjukkan dengan adanya ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, fa'tu bisuratin, maka buatlah satu surat saja. Semisal yang ia bawa, bila kalian mengklaim bahwa Al-Quran
bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tentanglah ia dengan sesuatu yang semisal dengan apa yang ia bawa. Mintalah bantuan kepada siapapun yang kalian inginkan selain Allah Azza wa Jalla, karena kalian tidak akan mampu melakukan hal itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, yang dimaksud dengan syuhada'akum atau penolong-penolongmu, yakni pembantu-pembantu kalian dari kaum lain yang membantu kalian untuk melakukan hal itu. Kalian di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang menolak kebenaran Al-Quran. Sedangkan As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik, yang dimaksud dengan syuhada'akum atau penolong-penolongmu itu adalah sekutu-sekutu kalian. Kalian di sini maksudnya adalah orang-orang kafir yang dimaksud oleh Allah yang tetap dalam fi raibin, ya, dalam keraguan. Mintalah bantuan kepada Rob-Rob kalian dalam hal ini agar mereka membantu dan menolong kalian. Jadi mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain, mengakui Tuhan-Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla, maka ditantang untuk memanggil mereka agar membantu mereka membuat semisal surat dari Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolongmu, yakni orang-orang yang menyaksikannya, para hakim yang fasih dari kalangan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tantangan dari Allah Azza wa Jalla yang semisal dengan ayat ini ada di beberapa ayat. Misalnya dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Aku di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diperintahkan oleh Allah untuk kul fa'tu, katakanlah, datangkanlah, ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di dalam firman yang lain, Quran surah Al-Isra ayat yang ke-88, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ayat berikutnya dalam Quran surah Hud ayat yang ke-13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Yang berikutnya, Quran surah Yunus ayat 37 dan 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah
Qul fa'tu bisuratim mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Rabb semesta alam, atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat serupa dengannya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan semua ayat-ayat ini mulai dari Al-Qasas ayat 28, Al-Isra ayat 88, Surat Hud ayat ke-13 dan Quran surah Yunus ayat 37-38 ini seluruhnya adalah ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turun di kota Makkah. Ini terkait dengan akidah, dengan keyakinan dan penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap kebenaran dari Al-Quran. Kemudian ayat ke-23 dari surat Al-Baqarah dan 24 ini adalah surat atau ayat Madaniyah, artinya ayat yang turun di kota Madinah setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi setelah di Mekah beberapa ayat ini Allah tegaskan kepada orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan, untuk membuat yang semisal, artinya semisal itu berarti kan tidak sama. Semisal saja dengan Al-Quran mereka tidak pernah bisa. Dan begitupun ketika di Madinah ada orang-orang yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran, maka Allah juga menantang mereka sebagaimana ayat 23 dari Quran surah Al-Baqarah ini. Wa in kuntum fi raibin, jika kamu dan jika kamu tetap dalam keraguan, maka terhadap apa? Mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang Allah wahyukan kepada hambanya, fa'tu bisuratim mim mislih, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Ya, semisal, jadi tidak sama. Itu pun tidak bisa. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Jarir rahimahullah, ya, beliau dengan ayat fa'tu bi asri suwarim misli, ya, dalam Quran surah Hud dan 13 tadi, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan firman-Nya la ya'tuna bi misli, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Jadi sebagian ulama berkata seperti Muhammad, laki-laki yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa kenapa Pak? Baca tulis, ya. Jadi kalau memang Nabi saja yang mereka tahu tidak bisa baca tulis, kok bisa membuat surat itu? Mereka-mereka yang merasa ahli dalam hal bahasa harusnya lebih bisa. Nah, karena seperti itulah kemudian ditantang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menantang mereka di Makkah dan di Madinah beberapa kali. Sekalipun mereka sangat memusuhi dan membenci agamanya, namun meski demikian mereka tetap tidak kuasa menjawab tantangan ini. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, fa illam taf'alu walan taf'alu. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Jadi sekali lagi kata lan, ya.
Walan taf'alu itu adalah kalimat yang menafikan selamanya. Jadi tidak akan pernah mampu. Dan secara logika memang tidak akan mungkin mereka mampu membuat kalimat atau ayat atau semisal dengan surat Al-Quran, karena Al-Quran itu datang dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Maka tidak mungkin kalam Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta, itu bisa ditandingi oleh kalam makhluknya. Dan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah sebuah hal yang sangat masuk di akal. Jadi Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatunya itu dengan logika yang sangat luar biasa. Misalnya dari guru saja dengan muridnya, pasti pengetahuannya ya, itu jauh berbeda. Karena guru sudah mengalami lebih dulu dan banyak hal. Sedangkan murid mungkin baru sekali itu mendapatkan kalimat dari gurunya. Maka tidak mungkin murid itu mampu mengalahkan gurunya dalam menyusun kalimat-kalimat dalam pelajaran. Apalagi ini makhluk dengan Khalik, makhluk dengan penciptanya. Nah, di dalam kitab ini disebutkan, barang siapa merenungkan Al-Quran, niscaya ia akan menemukan sisi-sisi mukjizat dalam jumlah yang sangat besar, baik yang jelas maupun yang samar, dari segi kata atau makna di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kata-katanya dalam Al-Quran itu tersusun rapi dan makna-maknanya dirinci atau sebaliknya. Kata dan maknanya fasih, tidak tertandingi dan tidak tersaingi. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam kehidupan umat Islam, orang-orang mukmin, karena Al-Quran ini adalah salah satu bentuk mukjizat dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perlakuan terhadap Al-Quran ini juga harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Nabi. Misalnya bagaimana kita berhadapan dengan Al-Quran ini. Secara adab, kita dianjurkan atau diperintahkan untuk ketika kita akan memegang saja dari mushaf Al-Quran, itu sangat dianjurkan dalam keadaan suci. Kemudian sebisa mungkin ketika kita membacanya, kita membaca dengan menghadap ke arah kiblat. Kecuali ketika kita belajar, nek madhep ngulon kabeh bingung, akhirnya kita melingkar, ya ono sing madhep ngulon, ono sing madhep ngidul. Ya, seperti itu. Tapi ketika kita membacanya dalam hal tilawatil Quran, sangat dianjurkan agar kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian jangan sampai kita meletakkan Al-Quran di bawah kita. Misalnya kita duduk, kemudian Al-Quran kita taruh di bawah. Itu adalah dari sisi adab saja, belum yang lainnya. Secara tata cara membacanya, perintah Allah kepada kita sangat jelas. Warattilil Qur'ana, nah Bapak,
tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Kemudian para ulama menjelaskan, apa toh tartil itu? Bagaimana bacaan yang tartil? Nah, maka muncullah membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah utama dari bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Tidak boleh kemudian kita membaca Al-Quran dengan dialek kita bahasa Jawa. Muncul kemarin beberapa waktu yang lalu, Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa. Apa jadinya? Rusak, Pak. Karena tidak cocok, tidak sesuai. Karena membaca Al-Quran itu ada aturannya. Namanya ilmu tajwid. Jadi tata cara membaca kitab suci Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya makharijul huruf, di mana huruf-huruf Al-Quran harus kita keluarkan tempatnya. Dan ini menghabiskan energi belajarnya, gak dadi wangel. Ya harus dipelajari. Ada sifatul huruf, ada sifat-sifat huruf. Dalam bahasa Indonesia sifat-sifat huruf. Ada huruf hams misalnya. Huruf hams itu adalah huruf yang terbuka. Jadi ketika dia akhiran hurufnya harus ada udara yang keluar dari mulut kita. Dan ini kalau dipelajari buku atau kitabnya tebal sekali, rinci sekali. Maka biasanya kita belajarnya karena kita tidak terlalu fokus di dalam ilmu tajwidnya, kita pelajari yang pokok-pokok saja. Saya baca di dalam Quran yang diterbitkan oleh Syamil Quran, di situ disebutkan secara ringkas apa yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Paling tidak komitmen terhadap 3 hal. Nah, jadi ini meringkas, menyederhanakan. Komitmen terhadap makharijul huruf. Ba keluar di mana? Ta di mana? To di mana? Ghain di mana? Ha di mana? Kha dan ha di mana? Sin, fa dan shin di mana letaknya? Ini harus komitmen. Artinya komitmen itu ya begitu dijaga. Dal, kalau kita biasa membaca dal, da, di, du harus sama. Kalau kita pakai dialek yang lain adalah yang membacanya dengan da, maka juga harus komitmen. Da, di, du. Nah, ada 2 dialek ini yang biasa dipakai. Begitupun yang lainnya, huruf-huruf yang lain. Ini karena kemukjizatan Al-Quran. Setelah komitmen terhadap makharijul huruf, yang kedua komitmen dengan mad, dengan panjang dan pendek. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara tulisan sudah pasti berbeda antara lam alif dengan lam. Pasti berbeda. Membacanya juga harus berbeda. Karena kadang membaca ini bisa kita silap itu terlupa. Jadi lam alif itu sering kita baca pendek. La pada harusnya agak panjang, 2 harokat. 2 harokat itu diayun. La itu sudah 2 harokat. Karena ternyata ketika kita baca dalam bahasa Arab, arti dan makna lam alif la 2 harokat dengan lam yang hanya 1 la itu bertolak belakang 180 derajat. Sitok ngalor, sitok ngidul. Hurufnya hampir sama. Kalau dibaca hampir sulit membedakan kalau sama-sama dibaca pendek. Kecuali ada gandengan maknanya.
Lam alif yang la itu artinya adalah tidak atau bukan. Tapi kalau la pendek itu artinya adalah sungguh-sungguh. Bisa dibayangkan? Nggih. Jadi pentingnya kita komitmen terhadap bacaan panjang dan pendek. Mat, ya, ada mat tabi'i, ada mat wajib, ada macam-macam. Harus dibedakan. Yang ketiga, komitmen dengan gunnah. Gunnah itu adalah bunyi yang dengung dalam bahasa Indonesia itu, yang ada getaran di hidung kita. Summa, ini harus berdengung. In kuntum shadiqin. Ini ada dengungan ketika di sini. Mimma, ini harus komitmen. Jadi itu bagian dari sikap kita terhadap Al-Quran dalam membacanya. Kemudian tartil itu tidak diukur dari cepatnya. Jadi kalau kita sedang khataman Quran, ya nggak perlu terlalu mengejar cepat sehingga kemudian bunyinya hilang. Kecuali memang kita sudah sangat mahir, fahuwa mahirun. Ya. Maka malaikatil muqarrabin, ya, orang yang mahir dalam baca Al-Quran itu bersama-sama dengan malaikat yang mulia. Apakah boleh dan bisa, Pak? Boleh dan bisa. Contohnya Imam Asy-Syafi'i itu kalau bulan Ramadan beliau sehari khatam sekali, semalam khatam sekali. Jadi sehari semalam khatam 2 kali. Itu tidak mungkin kalau tidak cepat, Pak. Jadi membacanya cepat. Tapi kalau kita kayaknya kelasnya belum sejauh itu. Jadi maka kita kalau khataman Quran kan dibagi per juz. Supaya 30 juznya tercapai walaupun rombongan. Tidak apa-apa. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk mengkhatamkan Quran dalam sekali pertemuan. Itu luar biasa. Tapi kita harus berusaha untuk membacanya dengan memenuhi kaidah, dengan tajwidnya. Supaya kemukjizatan Al-Quran ini mampu kita jaga dan akan ada faedah, ada manfaat dalam diri kita. Karena Quran itu kalau dibaca dengan tartil, apalagi di waktu-waktu yang sunyi, sepi, kita sendiri, itu akan sangat bisa kemudian meresap ke dalam hati kita dan memberikan petunjuk kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu baru dari sisi kewajiban kita bersikap terhadap Al-Quran. Setelah kita bisa membacanya dengan baik, dengan tartil, maka kemudian berikutnya kita diperintahkan untuk mulai menghafal bagian Al-Quran itu semampu dan sekuat kita. Mulai dari suratul Fatihah, surat-surat pendek, kemudian ayat-ayat pilihan. Ya, kalau tidak bisa semuanya, jangan kemudian kita tinggalkan semuanya. Ya. Kalau kita selama ini sudah mulai menghafal surat-surat pendek, maka berikutnya adalah kita harus berikhtiar untuk memperbaiki kualitasnya. Kualitas hafalan itu, kalau dalam ilmu tahfidzul Quran itu diukur dengan mutqin. Mutqin itu artinya kenapa, Pak? Lengket. Jadi nek tiang Jawa ini wis luar kepala, ini wis ngelontok. Nah, tapi kalau ngelontok itu ya silang wong ngelontok, gitu ya. Lepas. Jadi kalau mutqin itu lekat betul di dalam benak kita. Dalam benak kita.
Jadi dan itu perlu dijaga. Nah, sebagaimana halnya hafalan kita tentang suratul Fatihah, karena diulang-ulang setiap hari sekian puluh kali, maka kecil kemungkinan seseorang itu lupa terhadap surat Fatihah, hafalannya. Nah, tapi kalau surat-surat yang lain, yang agak panjang misalnya, Sabihisma, Lam Yakunil, itu boleh jadi karena jarang dibaca, anak sing kliwat-kliwat sidik. Nah, begitu. Ini berarti belum mutqin tadi. Nah, untuk bisa mutqin ini menjaganya adalah sering kita namanya murojaah, mengulang-ulangnya. Nah, termasuk ketika kita sholat jamaah, itu dalam rangka menguatkan murojaah kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah hafalan kita mulai, ya, Pak ngapalin itu gampang. Ngopen ini sing wangel. Saya tuh pernah mencoba sehari menghafal. Saya pernah ikut pelatihan menghafal Al-Quran dengan cepat. Betul-betul bisa, Pak. Cepat. Dalam waktu 10 menit kita ditarget menghafal 1 halaman. Hafal. Saat itu setor 1 halaman dalam 10 menit. Hafal. Engkau menghafalkan halaman berikutnya, ini wis hilang separuh. Begitulah. Gitu. Sehingga yang dibutuhkan adalah ketika kita menghafal, memurojaah, mengulang-ulangnya supaya lekat dalam benak kita. Berikutnya setelah kita menghafalnya, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran ini adalah memahami arti makna yang terkandung di dalamnya, seperti yang kita upayakan dalam pertemuan-pertemuan kita ini, agar ini kemudian menjadi hidayah, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan ikhtiar kita yang kuat dan sungguh-sungguh, apa-apa yang tercantum dalam Al-Quran ini akan mampu menjadi hidayah bagi kita semuanya, sehingga menjaga keimanan kita agar istiqomah sampai akhir hayat kita, dan ketika kita dipanggil Allah, dan itu pasti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Masih ada separuh pembahasan terkait 2 ayat ini, atau bahkan masih 2/3 yang belum bisa kita sampaikan. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya. Akhirnya mari kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.